Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semua menjadi bekal kita untuk terus semangat di dalam belajar. Teman-teman semua, insya Allah di pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang hakikat ilmu pendidikan. Nah, apa sih yang akan kita bahas di dalam hakikat ilmu pendidikan? Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas pertama tentang hakikat ilmu itu sendiri. Kemudian yang kedua, dasar dari ilmu. Yang ketiga, kita akan membahas tentang hakikat pendidikan. Dan yang terakhir, hakikat ilmu pendidikan itu sendiri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai belajar kita bersama pada pertemuan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ada hakikat ilmu. Apa sih hakikat dari ilmu itu? Nah, manusia yang diciptakan dengan diberikan satu hal yang menjadi pembeda antara makhluk hidup lainnya, akal. Akal ini menjadi pembeda yang utama manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Akal ini menjadi pembeda yang luar biasa antara manusia serta hewan, tumbuhan, dan lain-lainnya yang ada di alam semesta ini. Manusia akan berupaya mampu melakukan pengembangan diri dan meningkatkan kualitas dirinya, keturunan, serta generasinya kelak. Baik itu secara fisik maupun yang bukan fisik. Yang terjadi secara langsung dan lebih bersifat natural. Nah, itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dalam memperoleh ilmu itu dan pendidikan, mulai dari kecil hingga dewasa, hingga menjadi manusia yang dewasa, yang telah mampu pengadaptasi dengan lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Itu salah satu bukti bahwa manusia itu terus melakukan pengembangan diri. Salah satu cirinya ya dalam memperoleh ilmu dan pendidikan ini dari masa kecil sampai dewasa. Nah, bagaimana hakikat ilmu itu sendiri? Nah, hakikat ilmu. Ilmu, ketika kita bicara ilmu, maka akan didapatkan sebuah pengertian bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang kebenarannya telah diakui, yang berdasarkan kepada sebuah penelitian atau kesepakatan-kesepakatan yang telah diakui, ya, yang telah dikemukakan oleh para ahli dalam satu pertemuan atau organisasi yang berkaitan dengan pembahasan yang di dalam itu. Ilmu tidak hanya sebatas hasil pembelajaran yang dilakukan di pendidikan formal, akan tetapi ilmu juga bisa didapatkan di mana saja. Ya. Dan sebagai makhluk yang berakal, pasti mampu mengembangkan ilmu dengan hal-hal yang baru. Sehingga muncullah istilah pengembangan ilmu-ilmu terbaru yang dimiliki.
Nah, ilmu ini tidak hanya sebuah hasil dari satu tindakan, tetapi merupakan pelita yang dijadikan untuk memberikan petunjuk kepada kehidupan manusia. Sehingga ilmu itu dapat diperoleh berdasarkan batasan-batasan ruang lingkup terkait yang dapat berasal dari sekumpulan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh individu. Nah, itu ilmu dapat dikaji. Ya, beda antara ilmu dan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu kalau kita ibaratkan sapu lidi, yaitu satu batangnya itu. Nah, ketika sudah disatukan menjadi ikatan yang luar biasa bersatu dan menjadi sebuah sapu lidi yang bisa membersihkan ya sampah. Nah, itu sudah menjadi ilmu. Pengetahuan itu bersatu kemudian menjadi sebuah ilmu. Nah, jika ditinjau asal katanya, ilmu ini berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya alama, yang artinya mengetahui. Atau di masdarnya dibentuk kata bendanya ada pengetahuan. Sedangkan dalam bahasa Inggris itu disebut science, yang berasal dari bahasa Yunani, skyr, yang artinya juga pengetahuan. Sehingga ilmu dan pengetahuan ini sangat erat kaitannya satu sama lain. Karena ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan-pengetahuan yang ditelaah lebih lanjut oleh para pakar. Sehingga menciptakan sebuah kejelasan dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan melalui penelitian atau studi kasus yang terjadi. Bahkan berdasarkan Oxford Dictionary, di dalam berita ilmu didefinisikan sebagai aktivitas intelektual dan praktis yang meliputi studi secara sistematis tentang struktur dan perilaku dari dunia fisik dan alam melalui pengamatan dan percobaan. Jadi kalau dari kamus Oxford, inti dari ilmu itu ya aktivitas intelektual yang didasarkan melalui pengamatan dan percobaan. Nah, selain itu masih dari sumber yang sama, dari Oxford Dictionary, dia menyatakan bahwa dalam kamus bahasa Indonesia, ilmu itu didefinisikan sebagai pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu. Kemudian dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Maka lebih lanjut ilmu ini didefinisikan sebagai juga suatu cara menganalisis yang mengizinkan kepada ahli-ahlinya untuk menyatakan suatu proporsi dalam sebuah bentuk jika titik-titik maka titik-titik. Contoh misalkan jika matahari tenggelam maka bumi ini akan menjadi gelap. Gitu. Ya. Adapun beberapa pendapat para ahli terkait ilmu itu, pertama kita ambil pendapat dari Carl Person. Carl Person mengatakan ilmu itu merupakan sebuah lukisan atau keterangan yang komprehensif dan konsisten tentang fakta pengalaman dengan istilah yang sederhana. Nah, selain itu, menurut Aslim Montagu, guru besar antropolog di Rutgers University, dia menyimpulkan bahwa ilmu itu merupakan sebuah pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengamatan. Tidak hanya dari pengamatan, tapi dari studi dan percobaan.
Nah, untuk menentukan hakikat prinsip tentang hal yang sedang dikaji. Nah, senada dengan yang diutarakan oleh Asli, menurut Afanasiev, seorang pemikir Marxis bangsa Rusia, ia mendefinisikan bahwa ilmu itu merupakan sebuah pengetahuan manusia tentang alam, tentang masyarakat, dan tentang pikiran. Ia mencerminkan alam ini sebagai sebuah ia mencerminkan alam dan konsep-konsep, kategori dan hukum-hukum yang ketetapannya dan kebenarannya diuji dengan pengalaman yang praktis. Jadi ilmu itu menurut Afanasiev itu ialah pengetahuan manusia tentang alam yang diuji dengan pengalaman yang praktis dan empiris, ya. Nah, itulah hakikat dari ilmu. Nah, kemudian bagaimana ilmu ini menurut para ahli? Tadi ya sudah disampaikan. Nah, ini menurut Carl Person, menurut Asli Muntahu, menurut Afanasiev. Nah, tadi sudah disampaikan juga. Selanjutnya ada dasar-dasar ilmu. Dasar-dasar ilmu itu ada 3 sebetulnya ya. Nanti kita bahas. Nah, informasi yang menjadi sebuah pengetahuan, awalnya kan pengetahuan itu dari informasi, dan berujung pada menjadi sebuah ilmu, itu menjadi hal yang sangat penting dan mendasar dalam proses mematenkan sebuah ilmu. Nah, mulai dari pengetahuan yang berasal dari alam, yang dirasakan oleh panca indera, dan hasil berupa ide dan pandangan baru terkait dengan bidang keilmuan gitu ya. Nah, sehingga dasar ilmu itu biasanya dikenal juga sebagai 3 ranah. Pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Secara sederhana, kalau kita artikan secara sederhana ya, ontologi itu membahas tentang hakikat sesuatu. Hakikat manusia, contoh manusia itu pembahasannya. Hakikat manusia atau ya hakikat seorang manusia. Manusia itu apa sih? Nah, itu ya hakikatnya. Nah, yang kedua, epistemologi, dasar-dasar ilmu itu. Dasar ilmu itu mengetahui, cara mengetahui eh, apa sih atau dalam pendidikan, hakikat pendidikan. Nah, secara ontologi ada akan timbul pertanyaan apa sih hakikat pendidikan itu. Nah, yang kedua, epistemologi itu teori atau cara. Bisa disederhanakan, bagaimana sih cara mengetahui satu hal itu disebut pendidikan atau teori tentang pendidikan. Pendidikan itu apa dan bagaimana. Dan yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi itu adalah sebuah kegunaan. Kegunaan untuk apa sih? Tadi kan kita objeknya adalah pendidikan. Maka di dalam aksiologi ini akan timbul pertanyaan untuk apa sih pendidikan itu? Itu dia. Nah, setelah kita mengetahui yang ketiga ini, nah, kita bahas satu persatu. Nah, pertama, dasar ontologi ilmu itu melingkupi segala aspek kehidupan. Karena pembahasannya adalah hakikat tentang sesuatu, maka dasar dari ontologi ilmu itu melingkupi segala aspek kehidupan yang diuji melalui panca indera.
yang dimiliki oleh manusia, sehingga pengalaman tersebut berasal dari sifat yang empiris, yang berupa bisa pandangan hidup, kemudian juga bisa berupa nilai-nilai atau tumbuhan atau binatang, batu-batuan, dan semua yang berkaitan dengan kondisi dari manusia itu sendiri. Nah, itu dasar ontologi ilmu. Jadi semua aspek kehidupan yang ada itu diuji melalui panca indera. Nah, selanjutnya untuk memberi arti tentang suatu objek ilmu, ada beberapa asumsi yang perlu diperhatikan. Pertama, asumsi bahwa suatu objek itu bisa dikelompokkan berdasarkan kesamaan bentuk, kesamaan sifatnya. Nah, asumsi yang kedua, bahwa kelestarian relatif, artinya ilmu itu tidak mengalami perubahan dalam waktu yang singkat. Dan asumsi yang ketiga, yaitu determinasi. Artinya apa? Ilmu itu menggambarkan pola tertentu. Sementara epistemologi atau teori tentang pengetahuan ini merupakan cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan ruang lingkup pengetahuan atau pengandai-andaian dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Aristoteles dalam hal ini dia berpandangan bahwa ilmu pengetahuan itu dikatakan bisa sempurna saat pengemukanya tak boleh mencari untung, akan tetapi menanamkan sikap kontemplatif. Kontemplatif itu ya perenungan, dan diganti sebagai keuntungan untuk pengembangan terhadap muka bumi. Jadi menurut Aristoteles, ilmu pengetahuan itu dikatakan sempurna, teori itu dikatakan sempurna apabila si pengemukanya itu, penemunya itu tidak mencari untung, tapi menanamkan sikap kontemplatif, perenungan, ya. Nah, selain itu ada juga yang disebut dengan aksiologi yang ketiga. Aksiologi itu merupakan teori yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan. Nah, yang diperoleh. Seberapa besar sumbangan ilmu bagi kehidupan dan kebutuhan umat manusia? Ya, aksiologi ini dianggap sebagai sebuah ilmu bahwa segala keperluan dan kebutuhan manusia menjadi terpenuhi secara lebih cepat dan lebih efektif. Aksiologi ini sangat menentukan pada nilai sebuah kehidupan berdasarkan pertimbangan yang telah dipraktekkan, dipikirkan juga, dan diutarakan. Sehingga dasar ilmu ini lebih menekankan pada bagian etika dan estetika kehidupan. Itu aksiologi. Maka kebenaran dari suatu ilmu ini atau sains ini merupakan perhitungan atau seluruh akumulasi data yang dilakukan oleh para ahli atau para pengemuka teori di seluruh dunia yang berdasarkan pada masing-masing bidang keilmuan yang para ahli tersebut miliki. Karena hasil kajian ilmu atau sains itu harus dapat dikaji ulang atau diperiksa ulang oleh siapa? Oleh yang bersangkutan atau ilmuwan yang lain dengan hasil yang sama. Jadi diuji berkali-kali hasilnya sama. Jika tidak ditemukan hasil yang sama, maka penemuan itu tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah ilmu. Nah, ini terjadi dalam penelitian kualitatif biasanya. Penelitian kualitatif itu terus diulang-ulang sampai menemukan kalau hasilnya sama ya itu bisa
diuji kebenarannya. Berarti itu benar sebuah ilmu karena telah diuji kebenaran. Nah, setelah kita mengetahui dasar-dasar ilmu, kemudian kita akan membahas bersama hakikat dari pendidikan itu sendiri. Apa sih hakikat dari pendidikan itu? Nah, hakikat dari pendidikan, sebelum kita lebih jauh, maka kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan ini berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya adalah uh, pedagogi. Yang akar katanya itu dari kata pais yang berarti anak. Dan again yang artinya bimbingan. Jadi pedagogi berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Nah, di dalam bahasa Inggris, pendidikan itu diterjemahkan menjadi education. Education berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya educare, yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Nah, hakikat pendidikan itu apa sih? Nah, hakikat pendidikan itu adalah proses pembelajaran sebagai upaya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik dengan interaksi yang menghasilkan pengalaman belajar. Itu hakikat dari pendidikan. Hakikat dari pendidikan itu ya proses pembelajaran sebagai sebuah upaya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik dengan interaksi yang menghasilkan pengalaman belajar. Nah, pendidikan ini dilakukan untuk meningkatkan pengembangan kualitas diri, aktualisasi diri, membentuk karakter juga yang berlandaskan nilai agama, nilai-nilai agama yang menjadi dasarnya. Nah, tidak hanya nilai agama saja, tapi seluruh juga nilai kehidupan yang pada akhirnya nilai-nilai itu akan membentuk jati diri seseorang. Nah, hakikat pendidikan tidak akan terlepas dari jati diri seseorang, atau hakikat pendidikan ini tidak akan terlepas dari hakikat manusia. Sebab urusan utama pendidikan adalah manusia. Nah, wawasan yang dianut oleh pendidik dalam hal ini guru tentang manusia itu akan mempengaruhi strategi atau metode yang digunakan dalam konsep pendidikan yang dianut, yang saling berkaitan erat dengan hakikat pendidikan itu sendiri. Jadi pandangan seorang guru tentang apa itu hakikat manusia, tentang manusia itu apa sih, itu juga akan mempengaruhi strategi dan metodenya nanti. Kalau guru memandang bahwa peserta didik atau manusia itu sebagai makhluk penerima, maka si guru dalam strategi belajarnya akan cenderung menggunakan metode ceramah. Terus, tetapi kalau guru memahami hakikat manusia itu, dia punya daya bukan hanya menerima, tapi dia juga punya daya exploring, gitu ya, mengungkapkan pendapat dan lain sebagainya, berpikir kritis, maka akan menggunakan strategi-strategi yang lain. Maka berpengaruh pemahaman seorang guru terhadap pemahaman apa itu hakikat manusia. Banyak sekali definisi-definisi tentang pendidikan. Menurut para ahli, pertama contoh dari Levi-Strauss. Langeveld. Langeveld. Langeveld, ia seorang ahli pendidikan bangsa Belanda yang pendidikannya berorientasi ke Eropa dan lebih menekankan kepada teori-teori.
dapat dikenal di dalam bukunya Pedagogik Teoritis Sistematis. Ia menyatakan bahwa pendidikan itu bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak itu bisa cukup cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri dan tidak memerlukan tidak dengan bantuan orang lain. Nah, sementara itu ada John Dewey. John Dewey itu seorang ahli filsafat pendidikan dari Amerika. Filsafat pendidikan, pragmatisme, dan dinamis. Menurut John Dewey, pendidikan itu atau education dalam bahasa Inggris, ia mengatakan bahwa pendidikan ini merupakan sebuah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental, kecakapan yang dasar, secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Menurutnya, hidup ini adalah satu proses yang selalu berubah. Tidak satu pun yang abadi. Karena kehidupan itu adalah pertumbuhan. Maka pendidikan menurut Cendewe berarti membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi oleh usia. Dengan kata lain, pendidikan menurut Cendewe ini adalah suatu usaha manusia untuk membantu pertumbuhan dalam proses hidup tersebut dengan membentuk kecakapan fundamental atau kecakapan dasar yang mencakup aspek intelektual dan emosional yang berguna atau bermanfaat bagi manusia, terutama bagi dirinya sendiri dan bagi alam sekitar. Nah, selanjutnya ada juga pengertian pendidikan yang tertera dalam GBHN. GBHN itu garis-garis besar haluan negara. Nah, ya, ini pada masa 1988. Pada masa siapa berarti? Pada masanya Presiden Soeharto. Ya, ia menyatakan di GBHN tertulis bahwa pendidikan itu adalah pada hakikatnya yaitu usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dengan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, karena itu pendidikan menurut GBHN ini, pendidikan itu merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Nah, di Indonesia kita menginginkan pendidikan yang lebih baik. Hal inilah yang melatar belakangi terjadinya pergantian kurikulum terus berubah secara terus-menerus. Pergantian kurikulum ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan negara. Untuk apa? Dalam mencetak lulusan yang berkualitas. Nah, agar sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Apa sih fungsi dan tujuan pendidikan nasional ini? Nah, fungsi dan tujuan pendidikan nasional itu tertera di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ada ya, nanti dilihat. Bahkan menurut Hamalik itu pendidikan itu dapat dikatakan berhasil apabila pendidikan itu terjadi perubahan. Jadi pendidikan kalau ini menurut Hamalik dikatakan berhasil kalau ada perubahan. Perubahan tersebut perubahan apa? Menurut Hamalik perubahan tersebut ya perubahan tingkah laku. Apa saja aspeknya? Nah, ya kita belajar bersama. Pendidikan dianggap berhasil jika ada perubahan tingkah laku. Pertama,
Apabila ya, berubah itu pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu, itu berhasil pendidikan itu. Yang kedua, perubahan pengertian. Pengertian dari yang tadinya ya tidak tahu ini itu apa sih. Nah, kemudian dia tahu. Aksiologi itu apa sih? Ya, kemudian dia tahu. Atau eh, ya pengertian dia tentang sebuah contoh apa ya? Helm. Helm itu apa sih dia? Helm itu ya benda keras penutup kepala. Udah gitu aja. Nah, tapi dia nggak tahu nih. Selanjutnya berubahlah pengertian dia. Oh iya untuk melindungi kepala dari kecelakaan karena berbahaya dan lain sebagainya. Itu ketika berubah pengertian itu maka disebut dianggap berhasil sebuah pendidikan. Dan ketiga aspeknya adalah pendidikan dianggap berhasil itu apabila ada perubahan dalam kebiasaan. Kebiasaan lama yang kurang baik berubah menjadi lebih baik. Nah itu berhasil berarti pendidikannya. Juga perubahan keterampilan yang keempat. Contohnya sebelumnya dia tidak bisa apa ya memasak, selanjutnya dia bisa memasak, itu pendidikan memasaknya berhasil. Yang kelima, perubahan apresiasi. Apresiasi itu apa? Menghargai, mengapresiasi, ya bisa dengan contoh apa? Pengertian sederhananya menghargai orang lain, mengapresiasi orang lain. Yang keenam, emosional. Jika emosional sudah berkembang, dia peka gitu ya. Nah, itu ketika ada ya Pak, bencana misalkan, dia merasa dalam dirinya merasa aduh ya Allah kasihan, subhanallah dan lain sebagainya. Itu secara emosional eh, dia sudah berhasil. Yang ketujuh, hubungan sosial. Jika hubungan sosialnya sudah berubah, yaitu ya. Jadi tadi ketika ada bencana dia tidak secara emosional saja dalam hatinya saja. Ya Allah, semoga di. Tapi juga dalam tatanan hubungan sosialnya dia berubah juga. Wah, saya harus bantu. Itu sudah berhasil bagi pendidikan. Yang kedelapan, perubahan jasmaninya. Kalau dalam PJOK ya menjadi seorang yang berlatih yang lebih ya yang berolahraga maka menjadi sehat atau seorang yang rutin melakukan push up maka otot tangannya akan kuat. Itu perubahan jasmani. Berarti pendidikan itu berhasil. Yang kesembilan, budi pekerti. Budi pekerti ini sopan santun. Jika sopan santunnya berubah, maka menurut Malik pendidikan itu dikatakan berhasil. Dan yang 10, sikapnya. Sikapnya bagaimana sikapnya terhadap orang lain, terhadap alam, gitu ya, terhadap bahkan terhadap pencipta. Nah, jika sikapnya berubah menjadi lebih baik, maka pendidikan itu berhasil. Nah, dalam pendidikan ini siswa itu dituntut untuk aktif, inovatif juga, kreatif juga dalam merespon materi. Kenyataannya, yang di lapangan yang terjadi, guru itu dianggap sebagai satu-satunya sumber belajar, teaching center, yang menyebabkan siswa menjadi fasif. Sehingga dalam proses pembelajaran itu menjadi bosan. Nah, itu biasanya yang terjadi. Nah, senada dengan itu, Fatur Rahman ia mengatakan bahwa pembelajaran adalah sebuah usaha yang mempengaruhi emosi, mempengaruhi intelektual dan spiritual seseorang agar ingin belajar dengan kehendaknya sendiri. Sedangkan belajar yaitu satu proses yang berakhir pada perubahan. Ini menurut Fatur Rahman.
Setelah kita mengetahui bagaimana pendidikan ini dianggap berhasil, bagaimana hakikat pendidikan, sekarang kita tahu juga, kita belajar tentang apa sih hakikat dari ilmu pendidikan itu sendiri. Hakikat dari ilmu pendidikan itu, kalau kita lihat menurut zamannya, menurut waktu ya. Jadi pendidikan itu berjalan bersama zamannya, berjalan bersama kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Nah, pendidikan dalam perjalanannya itu tidak bisa mengelak dari problem-problem yang terus bermunculan dan menghadangnya. Problem-problem itu berbeda-beda setiap zaman. Dan pada gilirannya problem-problem itu berbeda dalam penanganannya juga. Contoh anak zaman sekarang beda dengan anak zaman dulu. Kalau anak zaman dulu dihukum oleh guru ya langsung apa namanya? Ya merasa bersalah dan ya. Tapi anak zaman sekarang kalau dihukum oleh guru kadang dia tidak terima dan lapor kepada orang tua. Itu problem-problem itu berbeda. Nah, itu ya. Ada yang bisa cepat diatasi, ada yang pula yang butuh waktu lama, serta ada yang meminta pertolongan pada pihak-pihak lain. Contoh kalau ada anak yang secara psikologis mengalami depresi yang luar biasa, nah, kita akan meminta bantuan kepada psikologi. Ya. Nah, ilmu pendidikan itu hakikatnya apa sih? Nah, ilmu pendidikan ini adalah ilmu yang dikembangkan melalui perenungan dan penelitian dengan menggunakan metode first hand yang bersifat kualitatif untuk melahirkan ilmu pendidikan yang sistematis, teoritis, historis, serta menjadikan hakikat dan aktivitas manusia yang berdimensi nilai filosofis, psikologis, bukan hanya filosofis ya, psikologis juga, sosiologis, antropologis, dan religius sebagai subjek kajian utamanya. Jadi ilmu pengetahuan itu hakikatnya, ilmu pendidikan ya. Ilmu pendidikan itu hakikatnya ialah sebuah ilmu yang dikembangkan melalui perenungan dan penelitian dengan menggunakan metode verstehen, metode ilmiah yang bersifat kualitatif, juga yang untuk melahirkan ilmu pendidikan yang sistematis, kemudian teoritis, historis, serta menjadikan hakikat dan aktivitas manusia itu sendiri yang berdimensi nilai filosofis. Nah, filosofis itu kalau secara bahasa filosofia yang cinta kebijakan, yang berpikir kalau dalam bahasa lain. Nah, dan bernilai psikologis, sosiologis, antropologis, religius. Atau dalam pengertian lain, ilmu pendidikan itu ilmu yang mempelajari serta memproses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sebuah kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya-upaya pengajaran dan pelatihan. Ya. Pengajaran dan pelatihan ini melalui apa saja? Mulai proses, mulai cara, dan pembuatan mendidik. Nah, ilmu pendidikan sebagai suatu ilmu, ya, hakikat ilmu pendidikan. Nah, ilmu pendidikan itu sebagai suatu ilmu itu harus bersifat minimal 5. Pertama, dia harus empiris, ya, berdasarkan pengalaman ilmu itu. Yang kedua, bersifat rohania. Rohania itu apa namanya? Berdasarkan atas tujuan manusia tidak memberikan pesan didiknya kepada keadaan alamnya yang bersifat rohani, yang bersifat ketuhanan.
Gitu. Yang ketiga, normatif. Punya norma-norma, aturan-aturan sifatnya itu ya. Punya nilai-nilai. Yang keempat, ilmu itu harus bersifat historis. Historis itu memberikan uraian teoritis tentang mengingat latar belakang kebudayaan dan filsafat yang berpengaruh pada zaman tersebut. Gitu ya. Yang kelima, ilmu itu harus bersifat praktis. Praktis itu ya memberikan pemikiran tentang masalah dan ketentuan pendidikan yang langsung ditujukan kepada perbuatan mendidik. Itu praktis, bisa dilaksanakan. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya bisa dipraktekkan, praktis. Hakikat. Setelah kita mengetahui ilmu itu harus bersifat empiris, rohaniah, normatif, historis, dan praktis, kita juga harus mengetahui hakikat dan aktivitas manusia yang menjadi kajian utamanya. Apa saja hakikat dan aktivitas manusia itu? Hakikat dan aktivitas manusia itu, ya, hakikatnya manusia itu ya kurang lebih ada 6 hakikat dan aktivitas manusia. Pertama, hakikat dan aktivitas manusia itu ia perkembangan dan perwujudan fitrah dan seluruh potensi manusia sepanjang hayat yang terjadi di dalam setiap uh, unit kehidupan yang difasilitasi dalam berbagai jalur, jenis, jenjang, dan satuan pendidikan. Ini yang pertama, hakikat dan aktivitasnya. Ia perkembangan dan perwujudan fitrahnya, seluruh potensinya, potensi manusia itu sepanjang hayat. Ya. Jadi perkembangan pada manusia itu terjadi sepanjang hidupnya. Yang kedua, hakikatnya pertumbuhan kepribadian yang utuh. Dia manusia itu punya pertumbuhan kepribadian yang utuh dan seimbang. Dan yang ketiga, hakikat dan aktivitas manusia. Kenapa menjadi kajian utama ilmu pendidikan? Karena pendewasaan manusia dalam mencapai kebaikan dan kemaslahatan hidup tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Nah, ini menurut pandangan Islam ya, pastinya. Nah, yang keempat, hakikat dari manusia dan aktivitas manusia itu yang menjadi kajian utama dalam ilmu pendidikan, cakupannya adalah pemanusiaan manusia, memanusiakan manusia. Artinya pemanusiakan manusia yang memperlakukan manusia sebagai manusia, tidak memperlakukan manusia sebagai hewan. Contohnya, kalau memperlakukan manusia sebagai hewan, ya banyaklah ya, tidak bisa disebutkan, kita sudah tahu. Dan yang terakhir, hakikat dan aktivitas manusia yang menjadi kajian utama ilmu pendidikan itu karena pembangunan kualitas pribadi dan kecerdasan manusia. Itu yang akan dikaji. Bagaimana pembangunan kualitas pribadi dan kecerdasan manusia serta karakter bangsa. Nah, menurut sebuah pendapat pendapat lain menyebutkan bahwa hakikat manusia itu ada 4. Pertama, hakikat manusia itu dia sebagai makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ini yang pertama. Yang kedua, hakikat manusia itu individu yang memiliki sifat rasional dan bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosialnya. Nah, yang mampu mengarahkan dirinya ke dalam tujuan yang positif
mampu mengatur dan mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya. Itu manusia. Yang ketiga, hakikat dari manusia itu adalah makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang, itu tidak pernah selesai. Terus, selama hidupnya terus berkembang. Ya. Dan yang keempat, hakikat dari manusia itu adalah individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri. Membantu orang lain dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati. Nah, itulah hakikat manusia yang harus diketahui oleh seorang guru, sehingga guru nanti menentukan strategi itu pas. Jadi memandang manusia itu sebagai makhluk yang tadi pertama memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, manusia itu makhluk yang punya sifat, individu yang punya sifat rasional, yang bertanggung jawab atas tingkah lakunya. Yang ketiga, makhluk yang berkembang terus-menerus tanpa selesai selama hidupnya. Dan yang ketiga, manusia itu ya selalu melibatkan dirinya, melibatkan orang lain, membantu orang lain. Bahkan manusia itu punya dalam hakikatnya dia dalam dirinya itu ya membuat ada cita-cita untuk membuat dunia lebih baik untuk ditempati. Nah, itu hakikat manusia. Nah, baik, itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pembahasan kita ini bermanfaat ya, dan kita bisa mengetahui itu apa hakikat dari ilmu pendidikan sendiri. Baik, kita tutup bersama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai-nilai positif tadi dari kita memandang bagaimana hakikat manusia dan hakikat pendidikan dan seterusnya. Walafu minkum. Assalamualaikum. Kita tutup dulu dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.